Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Seperti biasa, jadi malam ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Kalau kemarin udah nge-review helm yang agak mahal gitu, sekarang kita balik lagi ke helm-helm budget murah meriah, muntah deh pokoknya. Jadi helm apa lagi mau gue review malam ini? Ini dia. Helm yang sangat murah. Ini adalah merek Stutz. Gue nggak tahu sih bacanya Stutz atau Stats gitu ya. Tapi gue biar lucu, gue panggil aja dia Stutz. Jadi helm ini harganya nggak nyampe 400.000 dan ini helm yang dari Prindavan kalau nggak salah ya. Ini dari India nih. Dari India tapi dia sudah SNI dan kalau gue baca sih di waktu gue beli ya itu udah di OT katanya. Oke lah, sebelum gue lanjutin videonya seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa bisa kali subscribe dulu. Oke, langsung aja. Jadi kita bisa lihat ini kardusnya merah banget, merah hitam dengan tulisan silver. Lalu, nah ini dia, udah ada logo SNI-nya. Nah ini adalah Stutz Chrome Super yang colornya itu gun gray, size-nya itu 580 mm, 58 cm ya. Tapi dia masuknya ke ukuran L. Kalau helm merek lain biasanya 58 itu ada di ukurannya M gitu ya. L itu tuh 5960 biasanya. Ini langsung aja kita buka ya, gini doang boxnya. Dan ini sangat simple. Di dalam cuma ada si bukan plastik juga ya, yang putih-putih gini nih kayak busa tipis gitu. Ini dia helmnya. Nah ini gue buka dulu manual booknya. Jadi ini dia helmnya. Kalian lihat dulu nih dari depan, sisi kirinya, sisi kanannya, belakang, atas. Oke, jadi helm ini harganya tuh nggak nyampe 400.000. Kalau gua nggak salah itu 380.000. Kalau gua nggak salah ya. Gue rada lupa. Nah ini gue beli di online dari toko yang berinisial JH, tapi yang jagoan ya, bukan yang juragan. Kenapa gue beli helm ini? Ya biasa, kerandoman gue lagi lihat-lihat toko helm itu, ternyata gue sort dari yang paling murah, salah satunya adalah helm ini gitu. Apa ya, ya cukup bikin gue tertarik dan penasaran sebenarnya, kayak helm apa nih kok murah banget nih, nggak nyampe 400.000. Beli ah. Hilaf. Hilafnya gitu ngeliat yang murah terus beli ah. Kenapa yang bikin gue tertarik gitu ya? Kalau soal harga sih nggak. Soal harga gue lebih ke arah penasaran sebenarnya kenapa bisa semurah itu. Makanya gue beli karena gue pengen tahu kenapa bisa murah. Tapi ada unsur tertariknya juga karena gue suka sebenarnya bentuknya. Karena bentuknya simpel banget. Di tengah-tengah gempuran helm-helm full face yang bergaya racing-racingan sekarang gitu ya, yang bergaya shape-nya tuh tajam-tajam gitu. Ini ada yang mengingatkan gue shape-shape helm full face yang vintage gitu, yang klasik, dimana bentuknya tuh biasanya cuman bulat aja gitu. Ini gue lihat ya ada sih sedikit tekstur gitu ya, sedikit ada garis gini nih yang beda gitu, jadi dia agak lebih tebel, lalu di bawah tuh lebih tipis gitu, jadi ada gajlukannya. Tapi secara keseluruhan ini helm masih sangat simpel banget, shape-nya tuh bener-bener gitu aja, nggak ada garis-garis atau spoiler yang panjang-panjang atau yang runcing-runcing gitu, nggak ada ya shape-nya. Nah itu sebenarnya yang bikin gue rada tertarik karena mengingatkan gue pada helm-helm vintage, helm-helm zaman dulu gitu. Setelah gue pegang, impresi pertama gue adalah pantesan murah. Helm ini cenderung ringan, lalu eh, bahan batoknya itu juga lemes gitu ya. Plastik itu plastik yang lemes. Walaupun sejujurnya kalau gue bandingin sama HBC yang harganya 300 ribuan, walaupun beda style ya, ini full face yang gini bentuknya, kalau HBC kan lebih ke arah cakil gitu. Ini sama-sama lemes. Ya. Jadi ya kayaknya kita langsung tahu ya kenapa ini helm murah banget. Tapi yang lucu, helm ini adalah DOT. Jadi dia dapat SNI. Kalau SNI itu jujur aja ya nggak gua anggap. Karena SNI itu ya mengingat negara kita yang banyak bayar orang dalam ya gua nggak tahu lah. Jadi itu tesnya beneran apa enggak gitu SNI.
Tapi dia juga DOT. Itu dia, makanya gue bilang DOT, gue sempat kayak menyiratkan gitu ya di beberapa video gue. DOT tuh juga kadang ragu-ragu gitu, karena terlalu gampang untuk dapetin sertifikasi DOT. DOT itu kalian nggak perlu kirim helmnya untuk dites oleh mereka gitu. Kalian bisa tes sendiri helmnya di fasilitas yang kalian punya di negara kalian gitu. Beda sama ECE. Kalau ECE kalian harus kirim helmnya per desain, per ukuran, per model gitu ya, untuk dites sama mereka di laboratoriumnya mereka lah gitu ya, di fasilitasnya mereka. Itu ada beberapa cabang sih, nggak harus ke Eropa gitu. Kayaknya di Asia tuh udah ada juga. Tapi mereka yang akan ngetes dan mereka yang akan menyatakan dapat atau lulus nggak sertifikasi ECE. Sedangkan di OT kalian bisa bikin helm sendiri lalu kalian tes sendiri gitu untuk dapetin DOT-nya. Ya ini contohnya. Ini menurut gua helm yang helm yang 300 ribuan gitu. Tapi DOT. Tanpa mengecilkan harga dan kualitasnya, kita lihat dulu, kita fair dulu ya. Kita lihat dulu nih dari segi luarnya, ya ini soal selera, tapi kalau gue sih suka. Lalu di depan ini adalah logonya, si Stutz ini. Logonya hitam dan ini stiker. Ya bener. Wow. Ya ini stiker yang bisa gue lepas. Ini tinggal pakai minyak kayu putih udah hilang nih. Hah? Oke. Gue gak bisa berhenti ketawa nih anjing. Gue mau ngomongin apaan helm ginian. Lalu ventilasi, kita bicara soal ventilasi. Ini gak ada ventilasi di atas, gak ada ventilasi di depan. Ventilasinya ini nih, samping nih gue gak tahu apaan. Kayak bolongan gitu di sini ya, kiri kanan. Nanti kita lihat bagian dalamnya bolong nggak gitu kan, atau anginnya entah kemana gitu. Nah kalau di belakang ini ada tulisan Chrome Supernya, by Stutz ya, Stutz Chrome Super DOT, lalu beratnya itu 1000 gram. Memang helm ini enteng banget. Ya 1000 gram. Untuk ukuran full face ini mungkin salah satu yang paling ringan gitu. Visor lagi. Visornya sudah tentu belum flat visor, ini masih cembung. Buset, belum gue pakai aja visornya udah ada yang baret. Jadi quality controlnya memang agak mengkhawatirkan ya. Baret dan cenderung kotor sih sebenarnya ini. Kayak banyak bekas lap gitu. Lap yang nggak kering gitu ya. Jadi nyisa gitu. Bercak-bercak airnya gitu. Oh sudah jelas visornya juga tentu tidak ada visor lock. Modelnya step ya. 3-4 step. Tapi yang agak keset-keset gitu. Standar banget ini dia pakai list karet. Supaya visor itu tuh ketat gitu ya, nggak longgar. Oke, daripada lama-lama kita cobain dulu ya. Ya, sesuai memang L-nya itu 58, jadi L-nya itu agak ketat ya. Untuk pakai kacamata, buset, agak keras tapi pas. Kalau udah terpasang sih duduk dengan baik dan duduk dengan benar kacamata ya, nggak yang ngambang gitu. Oke. Nah ini yang gue rasain adalah helm ini bagian cheek padnya ini agak longgar, jadi dia nggak terlalu ngepres. Tapi di bagian atas nih, di bagian jidat dan sekeliling lah ya, sekeliling crown pad itu, sekeliling jidat kalian tuh dia ngepresnya tuh lebih kencang gitu. Jadi ini kayak pakai bagian atasnya tuh gue kayak pakai helm ukuran M sebenarnya. Tapi di cheek padnya ini nggak terlalu ngepres, jadi rada bingung gitu, rada aneh. Atas sama bawah beda nih ukurannya. Ini M, sini L. Kayak gini tampak depannya. Sekarang dari sisi kanannya. Sisi kirinya. Baik lagi ke depan. Oh ya, satu lagi helm ini. Gue ngerasa helm ini tuh cukup rendah ya profilnya. Pendek gitu dari atas ke bawahnya, karena pas gue pakai tuh kayak nggak berasa masuk banget gitu, kayak agak ngegantung. Tapi nggak tahu sih, kalian tadi bisa lihat ya kurang lebih fitmentnya kayak gitu. Di bagian dagu gitu, di dalam dagu nih ternyata ada logo Stutz ya di sini nih. Ini detail-detail begini ngapain coba dia bikin? Sebenarnya daripada dia ngabisin duit buat bikin emboss beginian, mending nebelin batok gitu. Ini batoknya berasa tipis gitu. Tapi ini beda ya. Kalau kalian cobain misalkan kayak ALV gitu yang budget juga, batoknya itu kan bukannya
lentur ya, tapi dia kayak kering gitu, kayak garing batoknya, kayak plastiknya tuh kayak kerupuk lah bahasa kasarnya gitu ya. Kalau ini tuh bukan yang kering garing gitu, tapi apa ya, kayak tipis tapi lentur gitu. Ya sama aja sih, sesuai harga juga. Nah untuk sistem pengunciannya sendiri dia udah pakai micro lock yang selerekan ya. Gue sih sebenarnya untuk helm-helm santai, helm-helm harian ini paling enak sebenarnya, karena paling gampang, nggak perlu double D-ring. Kalian juga, yalah helm gini jangan dipakai kebut-kebutan juga kali. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini masih pakai busa kain yang cukup standar di helm-helm murah ya. Kalau kalian mau lihat nih kayak gini. Tipikal sih, tipikal helm-helm budget 300 ribuan kayak HBC gitu-gitu ya. Itu gue juga ngerasanya tuh ya feel kainnya seperti ini. Jadi memang ini gue nggak komplain ya. Ini gue tidak mempermasalahkan karena memang helm-helm budget ya begini pasti kainnya. Nggak ada yang kayak synthetic leather atau jahitannya bagus gitu aksennya. Tapi ini beneran standar banget. Nothing wrong, nggak ada yang salah. Masih sesuai budgetnya. Sekarang mari kita buka. Apakah ini bisa? Jadi helm ini nggak bisa dibuka ya. Ini helm apa anjing? Jadi helm ini nggak bisa dibuka bagian dalamnya, bagian busa-busanya. Jadi kalau kalian yang mau cuci-cuci helm ya agak sulit ya. Kalian harus pakai itu tuh biasanya bentuk foam yang disemprot yang nanti dia bisa hilang sendiri busanya untuk nyuci bagian dalam helmnya. Ya jadi cuman gitu aja. Nih kalau kalian mau lihat dalamnya ya gini doang. Ini mungkin review helm gue yang paling pendek ini. Ya karena helmnya gitu doang. Sekedar tambahan biar video gue rada panjangan juga. Ini juga stiker ya. Semua yang ada di belakang sini ini stiker. Kecuali ini nih. DOT ini nih kayak apa namanya di furnish gitu ya. Jadi nggak bisa dikelet. Tapi tulisan Chrome Super by Stats ini semua bisa dikelet. Jadi menurut gue gimana helm ini? Jangan. Please. Jangan dibeli. Nggak usah. Kecuali kalian mau koleksi aja gitu. Buat santai-santai naik motor matic atau apa ya, buat ngeceng-ngeceng gitu ya. Mungkin naik motor custom tapi yang buat nggak yang touring atau perjalanan jauh, yang perjalanan serius-serius banget. Nggak, cuman mau ke warung kopi, kedai kopi, nongkrong di coffee shop, santai gitu. Mungkin oke lah kalau kalian memang suka desainnya. Tapi menurut gua sih 380.000 kalau gua nggak salah. 380.000 lo mendingan beli helm lain aja sih. Atau enggak setidaknya lo beli helm lokal lah. At least mau bahannya sama, mau kualitasnya sama, tapi at least lo support produk lokal gitu. Daripada lo buang-buang duit 380.000 dapat helm ginian doang. Udah gitu duitnya ke India lagi. Ngapain? Mending helm Indonesia aja kalau 300 ribuan sih. Jadi ya itu menurut gua 380.000 nggak usah. Beli helm lain aja.